Siapa yang tidak kenal dengan bebek? Daging bebek ini banyak diminati di kalangan masyarakat, dengan cita rasa yang begitu khas. Di pelosok negeri baik di desa maupun di perkotaan, banyak masyarakat yang membudidayakan bebek ini, karena harga jualnya yang relatif stabil. Akhir-akhir ini para peternak bebek banyak sekali yang mengeluh karena mahalnya harga pakan dari pabrikan. Padahal untuk pembesaran bebek ini membutuhkan pakan yang mengandung protein yang cukup tinggi, sedangkan protein yang tinggi banyak terdapat pada pakan pabrikan. Cara untuk mensiasati harga pakan yang mahal, kita harus pandai-pandai mencari pakan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi pada bebek. Di video sebelumnya saya sudah membuatkan video tutorial cara membuat pakan dan cara menghitung nutrisinya. Anda bisa menonton tutorialnya dan lihat linknya ada di deskripsi. Jika pakan alternatif yang kita buat tidak memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh bebek, tentu saja bebek-bebek tersebut akan terganggu pertumbuhannya dan bobotnya tidak tercapai. Maka tentu saja kita akan mengalami kerugian. Jangan di-skip videonya agar Anda tidak gagal paham. Untuk kebutuhan nutrisi untuk bebek yang kita pelihara, Anda bisa menonton di video sebelumnya. Sekarang mari kita siapkan bahan-bahannya. 1. Eceng gondok. Eceng gondok merupakan tumbuhan terapung yang hidup di air dangkal dan dianggap sebagai tumbuhan gulma yang mengganggu. Jika di tempat tinggal Anda banyak eceng gondok, Anda bisa memanfaatkan tumbuhan ini sebagai bahan campuran pakan. Walaupun kandungan protein pada eceng gondok cukup rendah sekitar 3,55% dan energi metabolismenya sebesar 1867 kilokalori. Apalagi jika eceng gondok ini difermentasi dengan bahan pakan lainnya, akan meningkatkan nilai nutrisinya. 2. Daun pepaya. Daun pepaya ini banyak tumbuh di sekitar kita. Daun pepaya dikenal di masyarakat kaya dengan khasiatnya. Daun pepaya mengandung enzim papain yang berfungsi untuk memecah kandungan protein yang sulit diserap oleh pencernaan pada unggas. Sehingga kandungan protein pada pakan akan terserap secara maksimal oleh tubuh unggas. Anda bisa memberikan langsung atau difermentasi terlebih dahulu untuk dijadikan pakan untuk bebek. 3. Bekatul. Banyak para peternak ataupun industri pakan, memanfaatkan limbah samping dari penggilingan padi untuk dijadikan bahan pakan. Bekatul banyak dijual di poultry atau pakan hewan dan di pabrik penggilingan padi. 4. Polar atau bran. Polar merupakan bahan pakan untuk hewan yang berasal dari pengayakan saat proses penggilingan gandum menjadi tepung terigu. Nutrisi pada polar cukup bagus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada unggas. 5. Jagung giling. Bahan pakan dari jagung giling ini memang terbilang cukup mahal untuk dijadikan bahan pakan bebek. Jagung giling ini berfungsi sebagai sumber energi pada bebek. Jika pakan yang kita buat energi metabolismenya kurang, maka sumber protein yang terkandung pada pakan akan diserap untuk dijadikan energi, maka kandungan proteinnya akan berkurang, sehingga bebek akan terganggu pertumbuhannya dan bahkan bebek pun mudah terkena penyakit. 6. Onggok kering. Onggok adalah hasil samping dari sisa giling tapioka yang berasal dari ketela atau ubi kayu. Onggok merupakan pakan alternatif sebagai sumber energi untuk pengganti jagung. Harga onggok kering ini relatif cukup murah dibandingkan harga dari jagung giling. Walaupun memiliki kandungan protein yang cukup rendah sekitar 1,88%, tetapi memiliki kandungan energi metabolismenya cukup tinggi sekitar 3.200 kilokalori. 7. Tepung maggot BSF. Pemanfaatan larva dari jenis hewan lalat black soldier fly ini sangat baik untuk dijadikan bahan pakan terutama untuk memenuhi kebutuhan proteinnya, karena memiliki protein yang cukup tinggi sekitar 41%. Tepung maggot BSF ini dapat dijadikan sebagai bahan pakan alternatif pengganti tepung ikan. Karena harga tepung ikan yang cukup mahal, untuk mendapatkan maggot BSF ini cukup mudah, Anda bisa beternak maggot BSF ini di sekitar perkarangan rumah. Untuk makanannya Anda bisa menggunakan sisa limbah rumah tangga seperti sayuran yang sudah layu dan bisa menggunakan fermentasi dari batang pohon pisang. 8. Tepung ikan. Untuk tepung ikan Anda dapat menambahkan pada bahan pakan, jika perhitungan pada bahan pakan memiliki kadar protein yang cukup rendah. Bagaimana cara membuat pakan murah dan bernutrisi tinggi? Siapkan terlebih dahulu alat tulisnya seperti buku dan ballpoint-nya. Mari kita hitung nutrisinya terlebih dahulu. Saya akan menggunakan perhitungan dengan metode trial and error dan menggunakan perhitungan dengan metode linear agar mendapatkan formula yang sama seperti pakan yang dibuat oleh pabrik pakan. Saya akan menggunakan bahan pakan seperti bekatul, polar, jagung giling, onggok, tepung maggot BSF, dan tepung ikan.
Bahan-bahan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pakan dasar. Untuk bahan pakan eceng gondok dan daun pepaya sebagai bahan pakan tambahan saja. Karena kita tidak akan menghitungnya. Perhatikan, saya akan menghitung dengan metode linier terlebih dahulu. Saya akan menggunakan software yang sering dipakai oleh para tenaga ahli nutrisi pabrikan. Perhatikan, mata Anda jangan sampai berkedip. Saya akan memasukkan kebutuhan bahan pakannya. Saya akan membuat pakan sebanyak 100 kg. Semua nutrisi untuk bahan pakan tersebut sudah saya masukkan. Mari kita hitung. Perhatikan, saya akan memasukkan bahan yang saya gunakan, yaitu polar sebanyak 5% dari 100 kg. Berarti saya akan menggunakan 5 kg bahan pakan dari polar. Kemudian bekatul, saya akan gunakan sebanyak 5% dari 100 kg berarti 5 kg bekatul yang saya akan gunakan. Kemudian jagung giling sebanyak 40%, atau sebanyak 40 kg. Onggok kering sebanyak 5 kg. Tepung ikan sebanyak 20 kg dan tepung maggot BSF sebanyak 25 kg. Kemudian tekan tombol formula. Perhatikan di sebelah kanan di kolom analisis. Dari perhitungan dengan metode linier maka didapat hasil protein kasarnya yaitu sebesar 21,36 dan energi metabolismenya yaitu sebesar 2090 kilokalori. Sekarang mari kita hitung dengan metode trial and error. Semua kandungan nutrisi dari setiap bahan pakan sudah saya masukkan. Perhatikan saya akan memasukkan kebutuhan bahan pakan yang saya butuhkan. Polar sebanyak 5 kg, bekatul sebanyak 5 kg, jagung giling sebanyak 40 kg, onggok kering sebanyak 5 kg, tepung ikan sebanyak 20 kg, dan tepung maggot BSF sebanyak 25 kg. Jadi total bahan yang akan saya buat sebanyak 100 kg. Perhatikan, dari bahan-bahan tersebut didapat hasil protein kasarnya sebesar 24,84%. Dan energi metabolisme sebesar 2532 kilokalori. Sungguh jauh berbeda dari hasil perhitungan metode linier dengan metode trial and error. Jika dihitung-hitung biaya pembuatan pakan membutuhkan biaya sebesar Rp4.900 per kilogram. Dibandingkan dengan pakan pabrikan sebesar Rp8.000 sampai Rp9.000 per kilogramnya. Setelah bahan-bahan tersebut sudah dihitung, kemudian bahan-bahan tersebut dicampur dengan pakan tambahan seperti eceng gondok dan daun pepaya. Anda bisa langsung diberikan kepada ternak Anda atau Anda bisa memfermentasikan bahan pakan tersebut terlebih dahulu. Berapa lamakah fermentasinya? Minimal 3 hari sampai 14 hari pakan tersebut difermentasi. Bagaimana, apakah Anda sudah paham cara menghitung kebutuhan nutrisi dari bahan pakan yang akan kita buat? Jadi Anda tidak akan membuat pakan asal-asalan lagi. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang ingin memulai usaha budidaya ternak bebek. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Dan aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.